Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Madia. Masih kenal kan? Salam sehat juga untuk kalian. Jaga kesehatan jangan lupa. Dan tambahkan imunitas kalian dengan rasa bahagia. Makan teratur dan jangan sering tidur malam. Oke, sebelum mengawali pelajaran seperti biasa, biar tidak bosan dan biar kamu mencintai alma matermu, mari kita ucapkan yel-yel SMA kita. SMA Kerja bersatu, beraksi, berprestasi. Oke anak-anak sekalian kelas 12, kali ini kita bahas masa Orde Baru yang merupakan kelanjutan daripada masa Orde Lama atau lazim dikenal dengan masa demokrasi terpimpin. Masih ingat di benak kalian tentang demokrasi terpimpin? Oke, saatnya kita akan membahas masalah demokrasi atau masa Orde Baru. Siapa yang tahu kalau masa Orde Baru itu sering orang menyebut identik dengan nama presiden siapa? Ya betul, Soeharto. Ya, Soeharto identik dengan satu-satunya presiden yang berkuasa di masa era Orde Baru. Bisa kalian hitung tahunnya sendiri, dimulai dia berkuasa tahun 1966 sampai berakhir tahun 1998. Betapa hebatnya peran Soeharto yang mampu menguasai Indonesia seorang diri dari kurang lebih 32 tahun lamanya. Oke, Orde Baru ini suatu tatanan baru yang dikehendaki untuk dijalankan sebuah pemerintahan yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka salah satu ciri khas daripada Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Oke. Tapi tidak seperti yang kita bayangkan, pelaksanaan Pancasila maupun UUD 45 itu seperti yang tadi sudah sebutkan, bisa dilaksanakan murni konsekuen. Masih banyak sekali hal-hal yang justru berlawanan atau menyimpang dari Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45. Ya. Oke, kita dari awal untuk membahas Orde Baru ini, yaitu tentang latar belakang kenapa sih kok sampai muncul era baru ini atau Orde Baru ini. Ya. Oke, yang pertama adalah satu fenomena penting yang harus kamu ingat, satu kejadian penting yang harus kamu ingat, ya. Munculnya era Orde Baru tidak lepas dari sebuah peristiwa besar di negara kita, yaitu terjadinya gerakan 30S PKI, ya, gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, ya. Gerakan 30 September ini salah satu kejadian di mana, ya, di Indonesia ini bisa dibilang memasuki masa yang paling terpuruk, ya. Keterpurukan disebabkan oleh orang Indonesia sendiri, ya, yang dilakukan oleh orang Indonesia itu dari kelompok Partai Komunis Indonesia yang ditandai dengan pembunuhan, penyiksaan para jenderal yang kesemuanya itu bisa dibilang rata-rata jenderal yang menjadi sasaran pembunuhan PKI di peristiwa ketika PKI dari Angkatan Darat. Ada yang tahu kenapa kok setelah kita lihat ya satu persatu ya korbannya, kok hampir semuanya dari Angkatan Darat ya? Kok Angkatan Laut ini kan ada 3, Angkatan Laut, Angkatan Udara sama Angkatan Darat. Kenapa kok Angkatan Darat semua ya? Nah, coba kita lihat dari peristiwa penyelesaian Indonesia dengan Malaysia, konfrontasi dengan Malaysia pada saat adanya Dwi Korah. Sebelum ada Dwi Korah ini, ketika konfrontasi dengan Malaysia kan PKI sempat mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk dibentuk Angkatan Kelima. Angkatan Kelima itu siapa? Angkatan pertama, Angkatan Darat, Udara, Laut, ada Polri. Minta dibentuk Angkatan Kelima. Menurut PKI, Angkatan Kelima siapa? Para petani yang dipersenjatai. Nah, menurut kalian gimana? Enak enggak kalau petani dikasih senjata? Bisa bayangkan ya apa yang terjadi? Oke. Disinilah peran Angkatan Darat saat menonjol sekali menolak usulan PKI itu. Ini salah satu pemicu. PKI ini sangat istilah ketem-ketem ya, sangat sakit hati sama Angkatan Darat. Sehingga ketika terjadi pemberontakan kepada PKI, Angkatan Darat hampir dari jenderal yang diculik, disiksa, dibunuh itu dari kesatuan Angkatan Darat. Ya. Dari kondisi peristiwa itu menyebabkan ketidakstabilan politik yang luar biasa. Keamanan sangat krisis sekali di Indonesia, ya, terutama Jakarta. Ini sangat nggak aman, ya. Kondisi ini ditambah lagi inflasi yang cukup tinggi.
harga-harga pangan sangat tinggi sehingga masyarakat tidak mampu untuk membeli itu, ya. Sehingga terjadilah gelombang untuk berdemonstrasi kepada presiden untuk segera menyelesaikan masalah itu. Karena apa? Kalau tidak segera diselesaikan akan terjadi bunuh membunuh antara saudara kita, antara PKI dan non PKI. Nah, saya sangat mencurigai. Kok bisa sih Bu ini Bu langsung ke pelakunya PKI? Ini berada pada penyidikan oleh TNI maupun Polri. Hasil mengerucut pelakunya ada PKI. Tapi kalau kamu baca di buku lain, sumber lain ada versi-versi macam-macam. Dari itu ada yang mengatakan dari Amerika, ada dari Soekarno, Kubu Soeharto dan sebagainya. Tapi secara jelas saya tegaskan bahwa pelaku dari tragedi itu adalah Partai Komunis Indonesia. Kita punya satu visi ya. Oke, ya. Akhirnya turun ke jalan. Dalam hal ini adalah mahasiswa UI pionirnya, ya. Yang kamu tahu dari UI ini warna alma maternya apa? Yang kepingin ke UI pasti tahu tuh, warna kuning. Nah, ini mempelopori kaum intelektual dari UI ini yang mempelopori turun ke jalan untuk berdemonstrasi kepada presiden, menuntut untuk pemulihan keamanan dan penanganan secara langsung, secara cepat siapa pelaku G13 PKI. Tapi tidak segera kunjung dilakukan oleh Presiden Soekarno. Sangat banyak sekali turun ke jalan sama rakyat, mereka menuntut yang dikenal dengan tuntutan Tritutra. Ini sebuah tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa dan masyarakat era menjelang lahirnya era Orde Baru. Tri pertama, bubarkan PKI, ya, bubarkan PKI. Yang kedua adalah bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga, turunkan harga. Nah, ini tiga tuntutan ini yang dituntutkan oleh mahasiswa dan tidak segera tuntutan loh. Pada saat penyampaian tuntutan ini ada satu korban jiwa dari mahasiswa UI yaitu Arif Rahman Hakim. Ada pernah dengar ya nama jalan ada Jalan Arif Rahman Hakim. Tadi dia seorang mahasiswa UI yang berjuang bersama-sama untuk menuntut sebuah keadilan, keamanan akibat pemberontakan terhadap PKI. Maka beliau dianugerahi sebagai pahlawan Ampera, amanat penderitaan rakyat. Ya. Dari sinilah akhirnya melihat adanya korban maka Soekarno turun tangan. Turun tangannya ini dengan memberikan mandat perintah kepada Soeharto ya untuk mengambil tindakan untuk mengamankan khususnya Jakarta dan Indonesia pada umumnya ya agar tercipta stabilitas keamanan dengan dikuatkan ada dasar hukum Super Semar. Super Semar itu merupakan akronim ya kepanjangan dari surat perintah 11 Maret yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret tahun 1966 ya. Dan yang satu hal penting yang kamu ingat, Super Semar bukan merupakan tugas pelimpahan kekuasaan presiden, bukan loh ya, tapi itu merupakan perintah untuk pengamanan dari tangan Soekarno kepada Soeharto. Ini karena salah apa? Anak-anak yang belum kelas 12 atau yang bahkan sudah lulus kalau ditanya itu merupakan limpahan. Kalau tidak, itu hanya pemberian kewenangan untuk mengambil tindakan pengamanan akibat tragedi G13 PKI. Itu disampaikan oleh Soekarno kepada Soeharto yang dikuatkan dengan TAP MPRS nomor 9 garis miring MPR tahun 1966. Maka Super Semar ini dijadikan sebagai tonggak awal lahirnya Orde Baru. Kalau ada pertanyaan, sejak kapan Orde Baru berlangsung? Sejak lahirnya Super Semar, yaitu 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Ini sudah satu poin ini ya kamu dapatkan, terutama masalah berlakunya Orde Baru ya. Kemudian Soeharto kapan Bu jadi presidennya? Soeharto ini baru menggantikan Soekarno ketika sidang istimewa MPRS tahun 1967 dengan hasil ketetapan MPRS nomor 33 garis miring MPRS tahun 1967 ya. Disitulah berisi tentang berakhirnya masa jabatan Soekarno sebagai presiden dan berlakunya atau ditetapkannya Soeharto sebagai presiden pengganti Soekarno. Pertama kalinya Soeharto menjabat sebagai presiden bukan karena pemilu tetapi karena menggantikan posisi Soekarno yang dianggap sudah tidak menjabat lagi dan ditolaknya pertanggungjawaban Soekarno pada sidang istimewa MPRS. Ya. Nah,
Baru tampillah Soeharto menjadi presiden. Nah, selama dia tampil, ada beberapa kebijakan yang diambil. Yang mau tidak mau ya kita akui Soeharto sebagai bapak pembangunan kita. Karena selama Orde Baru lah Indonesia mulai banyak sekali pembangunan infrastruktur, termasuk gedung sekolahmu ini yang dibangun pada masa era Soeharto, rumah sakit yang banyak, jalan raya yang banyak sekali. Itu memang saya akui ya, salah satu kelebihan Soeharto adalah pembangunan infrastruktur, walaupun notabene-nya dana yang dipakai itu juga hasil utang dengan luar negeri. Tapi ini semua untuk kebaikan kalian, kita juga menikmati ya. Kebijakan politiknya diantaranya adalah satu, kebijakan yang berkaitan dengan dalam negeri ya. Salah satunya adalah untuk melaksanakan Pancasila secara murni konsekuen. Soeharto menetapkan P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, untuk mensosialisasikan Pancasila. Masyarakat wajib melakukan penataan P4 ini, ya. Tidak hanya anak sekolah, anak yang enggak, orang tua pun juga wajib. Inilah betapa besarnya Soeharto menanamkan nilai-nilai Pancasila, walaupun pada kenyataannya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Ya. Itu diantaranya. Untuk kebijakan-kebijakan politik dalam negeri maupun luar negeri yang lainnya, saya minta minggu depan ya kita buat sebuah kuis ya, kita bermain kuis dengan main kartu ya, kita buat pertanyaan dan kita buat jawaban. Kamu siap-siap belajar di rumah dan siapkan pertanyaan yang baik dan jawabannya minggu depan kita mainkan. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan banyak pengetahuan tentang kalian, dan saya berharap ya untuk kalian semua masa Orde Baru ini kalau bisa diperdalam ya, karena waktunya tidak jauh dari saat ini, sehingga kamu wajib tahu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.